salah satu alasan sampai hari ini aku masih terus bersentuhan dengan alkohol, mungkin tiap hari tiap minggu pasti. Enggak keterlaluan. Lek gak ono gaene itu ke klub, ijenan, ngombe dan segala macam. Enggak juga. Dapil kita ya. Iya. Salah satunya kalau boleh jujur juga itu tentang penyesalan terhadap bapakku gitu. Bapakku meninggal, aku punya karir yang ternyata bisa untuk dipamerkan. Ada satu momen itu yang apakah aku sudah benar gitu? Apakah aku sudah besar? Ketika aku berhasil atas keberanianku, orang yang mengajarkan aku tuh sudah nggak ada. Jadi setinggi apapun aku mencapai prestasi dalam kehidupanku, rasanya kosong gitu. Karena aku tidak punya tempat untuk bertanya apakah aku sudah membanggakan bagi kamu. Karena gini. Apa tuh? Iki mau lah karena gini Karena yo, gini. aku lagi tertarik. Kapan iki mari? Nanti suwe lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya diopo ya? Tipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit masa lalu milik kita. bersama saya Firza Katoan. Nah kan bener. Iya sih. Wingi kok diprotes wingi, gak katoan, saiki aku katoan. Iya. Menunjukkan sebagai manusia yang baik. Betul. Oke. Kaget aku Firza katoan wingi gak katoan. Iya. Sempakan tapi sorry. Apa? Kan aja milih sempak warna coklat mirip-mirip ambek pupumu ngono ta. Enggak, aku angger joko ae. Kan sing ngembang-ngembang kan rewangan sama sing cuci tadi gak ngerti sing garing sing di. Bener. Gitu. Artinya gak kudu match ya warna sempakmu hari itu apa. Tapi ada beberapa orang kayak gitu soalnya. Oh, aku tergantung meloki mute ndokku ya, ndokku. Apa sih kok tadi podcast seks ngene? Enggak, fashion iku. Iya, Kan iya, tak wong fashion. Perancis. Wong Perancis. Iya kan, Iya. style Milan niku ngono. Gak exactly. dijudge pakai seperang gak Iya. ono sing ngejudge. Aku belajar fashion tuh ke Filippo Inzaghi ya. Dan spesialnya kita di podcast ini biasanya podcast Arab awak dhewe saiki. Kenapa tuh? Biasanya kan ning kene ono singa, ono apa. Nah, kita Oh iya, channel lah, channel. ono Sakarep-karepe. sakarep-karepe. Exit ini kan tempat untuk orang lain curhat. Jadi kita biarkan siapapun gitu ya, karena kita tidak mau diatur oleh siapapun. Betul. Nah, ngono wis channel lah. Tuh, kapan mana ning podcast ono investor leye-leye? Tiga kata lucu. Tiga kata lucu Investor leye-leye ya kan. Oke, seperti biasa teman-teman, di hari Senin ini kita akan mencoba untuk menanggapi Ya. pertanyaan-pertanyaan dari Betul. teman-teman yang cukup membingungkan gitu, sehingga kita bisa mempunyai sudut pandang lebih untuk Ya. kamu penanyanya, ngono lho Rek. Betul. Ya. Dan terima kasih juga untuk Ultras Buntu yang senantiasa hadir, tepuk tangan. Gokil, respect. Aku dewe. Ya. Oh ya, kan Ultras Buntu juga. Aku Ultras iya. Buntu juga. Ultras Buntu terutama Ultras Buntu Jombang. Mm. Soang karo Ultras Buntu Respect. Jombang selalu hadir di komentar. Ultras Buntu Selalu Jombang. on Ultras Bondang sampai. Buntu Jombang. Ultras Buntu Jombang. Jadi singkat, Bondang berarti nih. Buntu Jombang. Ultras Buntu Jombang selalu hadir, panggah hadir ngono. Nah, Respect, Bro. dan juga kita mengucapkan selamat tahun baru dan hari Natal untuk Bian kan ngerayakno ya. Iya. Layakno tahun baru kan ya. Terima kasih. Betul, semua orang Iya iya. merayakan tahun baru. Lah, gak salah kan? Gak salah. Ya gak salah. wis. Gak salah sih. Kecuali sing 2024 gagal full. Nah, nanti ini untuk calon-calon yang kemarin. Proyeknya gak ono sing mlebu. Lah. Ya berarti cuk 2025 iki Iya. apa ya, cuk ngono. Ya wis lah kayak gitu. Selamat tahun baru ya Rek. Semoga selamat hari Natal juga. Semoga Ya, Natal betul. di tahun 2024 ini penuh kedamaian. Yes. Dan tahun 2004 iki wis cukup wayahe 2024 maksudnya. wong iya di 2024 wis cukup wayahe wong tulus disia-sia. Ya. 2025 wayahe wong tulus tampil. Ya. Iki lho. Wayahe wong tulus ngepil. Ya. Lho mosok gak oleh ngepil wong Kok tulus. gendeng aku niku? Lah apa sih? Gendeng kan niku. Apa sih? Ya, lalu kita menuju ke pertanyaan dari Ultras Buntu. Oke.
Mau pertanyaan kayak Sembilu yang dulu. Kok iso ono kene iki lho. Boleh aku umek ae. Yuk. Oke. Mas ini pertanyaan janjuk dibuat itu. Kosong, elek nang meja. Sorry. Ancen podcast belakaraan. Iya, selu lah. Oke. Agak saya persingkat Mas Firza. Oke. Jadi pertanyaan ini kalau di capture ya. Kan ceritanya doa-doa ya. Oke. Nah di capture ono 11 capturean Waduh. dari satu orang. Waduh. Gak kenapa kayak gitu. Iya, Wow. Oke. Saya singkat-singkat supaya teman-teman tidak capek ya. Oke. Mas, lek dikasih kesempatan ceritaku tolong ojo sebutno usernameku. Oke. Mas, aku bingung posisi saiki 27 tahun, anak perempuan. Dia 4 bersaudara. Anak terakhir cowok ya. Paling tua 27 tahun dan bapaknya meninggal tahun 2020. Di tahun 2020 itu ayahnya meninggal. Terus kemudian dia hidup bersama ibunya dan 3 adiknya. Nah, selama Bapak Eono, Bapak E itu mendapatkan dia si wedok iki, sing cerita iki wedok anak pertama, mendapatkan doktrin bahwa Bapak E ku nggak teli, Bapak E gak tahu ngekei nafkah. Oke. Terus Bapak E ku tahu selingkuh. Nah, pada waktu itu terjadi ketika si cewek ini kuliah. Oke. Kerap kali pada waktu bertengkar si cewek ini telepon-teleponan kan ambil orang tuanya di rumah, misalnya kuliah ning sebut saja Malang gitu ya. Pada waktu telepon-teleponan iku telepon ambek satu HP. Oke. Tapi tukaran ngono lho. Jadi bapak ibu itu tukaran jaluk ditengahi anaknya tapi anaknya ning Malang ngono lho, ngerti gak? Oke. Jadi teleponnya gantian. Bapak iku ngene le terus direbut ambek ibu. Ibu ngono. Oke. Nah, hari ini si perempuan ini didera oleh perasaan bersalah. Gitu, karena telah membenci dan benci banget ambek bapak E. Waduh. Pernah nyio-nyio bapak E. Iki. Dan itu awakmu lah mari renang ta. Kaisa nek bapak. Enggak kok dikucuk-kucuk terus mari renang ta peane. Enggak. Nek bapak rada kaisa. Rada kaisa ya. Gak cuy, gatel matane. Gatel aja. Anjing. Nah, dia menyesal banget karena telah membenci ayahnya dan kebencian itu datang dari ibunya, didoktrin. Yang membuat dia jengkel adalah karena ternyata selama ini yang problematik adalah ibunya, Mas. Gitu. Ibu E ku selalu menceritakan kejelekan tentang ayah E, ngomong gak tahu nafkahi. Padahal ternyata ayah E ku kabeh duwe iku dikekno ibu E. Terus mari ngono, ayah iku tahu selingkuh. Ternyata selingkuhnya itu sebelum si anak pertama ini lahir jauh-jauh hari. Dan ternyata di branding oleh ibunya seperti itu. Dan ibunya sekarang itu menuntut si perempuan ini untuk menikah. Kenapa? Karena ketika ayahnya meninggal, si ibu ini menumpuk hutang, Mas. Menumpuk hutang yang sangat banyak untuk gaya hidup, ya kan? Gaya hidupnya ya tidak kemudian mewah, tapi ya dia bingung gawe apa sih. Tapi utangnya kayak si anak pertama ini dikongkon nikah supaya ketika menikah iku si lanang targete iku iso membantu nutupi utang. Gitu. Dia merasa dibarter, dia merasa ditukar tambah ngono. Iki bahasanya dia. Dia merasa ditukar tambah. Dan saat ini setelah dia tahu, oh ternyata iki sing dirasakno EBS. Kenapa? Karena sing di branding elek saiki adalah DE. Oke. Dia omong ning tonggo gak tau ngramut, padahal kabeh gajine ku dikekno DE dan dia hanya menikmati 1/5 gajinya. Terus mari ngono ibu E ku ngomong ning tonggo-tonggone gak tau dikei dhuwit. Padahal iku mau terus padahal juga lek ambek bapak iku ngekekno kabeh dhuwit. Terus di branding elek lek misale DE ngekei mukenah iku gak tau digawe ngono lah sampai di kono. Tapi lek adeke sing ngekei iku digawe dan dicerita-critakno. Dia di branding jelek dan dia di posisi benci sama ibunya. Ibunya sekarang bekerja lek gawe nguripi uripe wetenge DE yo iso ae tapi kok sik njaluk-njaluk ae.
Dan saat ini yang terjadi adalah si perempuan ini didera perasaan bersalah dan kebencian yang luar biasa terhadap ibunya. Tapi dia terjebak di status sebagai anak atas ibu ini gitu loh. Terus adik sing nomor 3 iku melok sedulure sik sekolah. Sing nomor 4 juga. Dan sing membiayai ya si anak nomor 1 2 ini. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini itu dia mengalami trauma dan dia tidak bisa dekat dengan laki-laki. Dia merasa bahwa dia takut, kok jangan-jangan kehidupanku pada waktu aku menikah kayak bapak ibuku. Pada waktu aku menikah aku tidak bisa menemukan laki-laki sing iso nerima aku dengan kondisi ibu kayak gini. Kayak ngono. Terus dia ngerasa bahwa gak ono artine ngewangi ibuke iku loro-loroan, tapi ketika diewangi gak ono artine karena sing diomongno ibuke ning tangga-tanggane iku adalah kejelekan. Dan bukan fakta bahkan. Ngono. Oke. Dan dia merasa terjebak. Iki apa ya? Aku kudu ngapakno, aku kudu lepas tapi kok iki ibu tapi kok gak teli. Tapi iki sing dirasakno bapakku sampai bapakku meninggal koyo gara-gara berhadapan ambek ibu sing koyo ngene. Itu. Dan penyesalan terbesarnya adalah dia pernah frontal, pernah bentak-bentak EBC karena kedoktrin ambek ibu iku mau. Dan hanya mendengarkan cerita dari sisi ibunya. Dia sudah didera oleh perasaan bersalah karena dalam tanda kutip ikut membunuh, dalam tanda kutip ya, ikut membunuh bapaknya. Tapi ternyata werewolf-nya adalah ibu lek ngomong werewolf ya, lek ngomong permainan werewolf, ternyata werewolf-nya adalah ibunya. Dan yang diceritakan tentang dia adalah selalu bukan tentang fakta dan selalu tentang kebalikan. Padahal tak kekno kabeh iki Mas Fir. Aduh gak ngerti aku gitu. Nah di tengah-tengah frustrasinya itu dia akhirnya memilih untuk chat podcast Exit dan mencari jawaban. Kira-kira apa sih bisa dilakukan dia? Panjang banget ceritanya, jadi aku harus merangkum supaya teman-teman tidak menghabiskan waktu untuk mendengarkan saya membaca. Oke. Dan aku rasa jelas juga dari hasil rangkuman Mas Rusli. Doviri Mas. Doviri. Iya. Dia 3 tahun bekerja belum bisa beli apa-apa hanya untuk membayar utang bapaknya, yang mana hutang itu untuk ibunya. Terus masih nambah hutang, terus dia dipaksa untuk menikah. Adik sing nomor 2 iki kate nikah, tapi gak dioleh ya mbek ibuke. Nunggu mbakmu, gak iso. Sedangkan anak pertama ngerasa bahwa jancuk, masa aku nikah dengan kondisi koyo ngene? Gelem ta lanangku kayak ngene. Terus lek misalnya aku menikah gak cocok ambil lanangku ya apa gitu-gitu. Dan akhirnya si adik nomor 2 itu menunda pernikahannya karena dilarang oleh ibunya. Ya apa rasane ndu ibu kayak ngene. Sing jarene ibu itu adalah rahim ya kan, atau pelindung. Tapi kok malah kayak ngene ngono lho. Toksik gitu. Ya mungkin ibu punya masa lalu, tapi kenapa kok aku sing kudu berdamai ambek masa lalu ini deh. Itu. Apa yang dialami oleh ibu itu adalah luka-luka yang belum selesai kan di masa lalu ini. Tapi kok aku sing kudu menerima dampaknya sekarang. Gitu. Ya wis iku Mas Firza. Cukup kompleks ya. Kompleks. Dan kayak SMA kompleks. Betul. Ya. Berbicara tentang hubungan orang tua dan anak memang apa ya? Kalau misalnya kita mau jujur gitu ya. KB ini goblok loh. Bus. Kayak bakul es teh. Enggak. Bukan. Kamu ambek Sita rabi terus membesarkan anak. Oh, itu maksudnya. Ya. Ngomong dong. Membesarkan anak kan goblok kan? Di balik ketegasanmu ngatur anakmu ketoke tegas tapi dalam hati bener gak ya? Kan bener. Kenapa aku bisa berbicara seperti bener. ini? Karena aku juga tak tempeleng bener gak ya? Nah, gitu kan. Pun itu gak jauh kan tempeleng anak gue. Pun aku sih nempeleng anakmu. Pun itu pun juga Sita melakukan hal yang sama. Mungkin Lila juga melakukan hal yang sama gitu. Dan pada akhirnya kebenaran dan kesalahan itu tidak untuk dihakimi kan. Untuk berjalan beriringan sehingga kita semakin tahu bahwa ini kurang tepat,
ini yang paling tepat, ini terpaksa harus dilakukan, ini tidak. Ya. Nah, kebijaksanaan untuk memilih aspek-aspek itu dilalui dari banyaknya kesalahan dari Betul. kebodohan itu. Betul. Karena kan orang bodoh itu pinter bukan karena belajar, Karena berjumpa dengan kesalahan demi kesalahan. oke. Nah, sampai sini semoga paham sih ya Mbak ya. Artinya seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama itu ya bisa terjadi di kehidupan manusia. Bisa terjadi. Gitu kan. Ketika keledai itu tidak belajar dari jatuhnya dia akan Betul. jatuh terus. Betul. Pengalaman jatuh ya oke. Oke. Tapi di lubang yang sama. Betul. Dia tidak belajar dari kesalahan gitu loh. Nah, masalah keistimewaan seorang ibu itu kan takdir garis yang pakem nek masalah hamil ya sing isok perempuan, wong lanang tuh gak isok. Mungkin berapa tahun ke depan isok lah dikena rahim khusus gitu kita mutasi genetika, ada kita- motivasi ya. kita nggak tahu ya. Betul. Cuman secara takdirnya memang seperti itu. Jadi memang nek dikatakan dia kan yang lahirno aku, iya. Tapi dia juga dilahirkan dengan sikap, dia dilahirkan dengan pemikiran yang dimana itu menjadi tanggung jawabnya dia pribadi. Iya sih. Jangan sampai keistimewaan seorang yang diciptakan oleh Tuhan nih kita anggap istimewa sehingga kita menormalisasi semuanya. Salah satu contoh sekarang hari ini kita berhadapan dengan salah satu Gus yang sangat istimewa kemarin-kemarin. Betul. Ketika dia melakukan kesalahan, alam bekerja dengan hukumannya sendiri tanpa melihat dia Gus, dia penceramah, dia ulama. Bisa nggak sudut pandang itu digeser ke ibu gitu? Bisa. Gitu. Untuk menyayangi itu takdir kita, untuk menghormati itu kewajiban kita. Tapi untuk bersama dengan dia itu pilihan kita, bro. Oke. Karena normalnya anak tuh akan ninggal ibu bapaknya untuk Iya. bekerja. Jadi ini dari sini kayaknya tersirat lah. Gimana harusnya kamu sama ibu ya. Iya. Itu kalau memang kamu di usia 27, perempuan, wis usia produktif untuk bekerja dan menikah, kamu lanjutkan hidupmu tanpa menghadirkan seorang ibu itu nggak apa-apa gitu. Mungkin restune gitu ya atau apa nih nggak apa-apa. Kamu punya pilihan dalam hidup. Kenapa ini masa lalu ibuku Mas Wir tapi aku yang terus menghadapi gitu ya, terus menerima dan lain-lain. Karena kamu tidak pernah menggunakan pilihanmu untuk bertahan atau pergi. Ini tentang pilihan. Iki bukan kamu terus anak iki kudu manut dijejeki enggak. Itu kenapa ono dinas sosial, kenapa ono damkar untuk menyelamatkan anak-anak sing dibesarkan oleh ibu-ibu yang depresi mungkin dijejeki disetrika ono tuh anak sing dipecuti tuh Bi. Jadi ibu kandungnya ambek pacare gitu. Ibu kandungnya mbak pacare. Iya, anaknya disiksa gitu. Maksudnya tidak harus dalam koridor kamu tersakiti terus kamu bertahan di situ karena alasan ibu dan anak. Enggak, kamu punya pilihan. Lakukan itu. Sementara ini pilihannya belum sama sekali kamu gunakan sehingga kamu akan terus menjadi korban dari masa lalunya ibumu. Dan itu hal yang wajar. Kenapa? Kamu harus menyalahkan dirimu sendiri. Oh iya, aku kurang tegas. Terus di sisi lain dari sepanjang cerita ini, iki gak ngejat sih, iki aku yang menebak ya. Maksudnya sesingkat ini aku menyimpulkan, aku menebak ya Mbak. Mungkin juga kamu tumbuh terlalu mengikuti omongan orang lain, sehingga suara hatimu sendiri tuh bias. Contoh, untuk menilai seorang bapak kamu perlu omongan dari ibu sih, gitu dan lain-lain. Betul. Akhirnya itu mengganggu sehingga kamu menyimpulkan berdasarkan benar apa yang sudah dicerna orang lain. Benar. Pun ketika ibumu sekarang memperlakukan kamu seperti itu, siapa yang kamu percaya? Omongannya tonggo, betul. omongannya adik dan segala macam. Berarti aku harus gimana? Coba sekarang lebih memaknai suara hatimu. Yes. Kamu harus berjuang. Kalau kemarin mungkin oke, anggap saja kamu lagi depresi karena bingung apa. Sekarang lakukan apa yang menjadi kehendak hatimu dan suasana hatimu. Kamu pergi atau bertahan dengan ibumu, coba ikutin itu. Tuh, karena itu yo kadang kita itu nek duwe pikiran atau hati moro-moro teng ngono iku bisa jadi tuh suara Tuhan loh. Betul. Karena kita gak benar-benar bersih iku. Benar-benar enggak termakan, enggak kena faktor apapun itu. Nah, masalahnya di sini sekarang kamu harus berjuang dengan pilihanmu dulu. Dan kamu harus mengikuti kata hatimu.
tanpa peduli status bapak, ibu, status anak dan lain-lain. Jadi ketegasanmu perlu dibentuk untuk hari ini dan besok gitu ya. Dan besok dan seterusnya gitu. Sehingga pilihanmu itu tidak berdampak dari keluargamu, tapi pilihanmu murni karena keinginanmu. Nah, dari situ hidup akan dimulai mungkin bisa membahagiakan. Gitu ya. Engko tambahan ya, nek anak-anak ya. Masalah rasa salahmu ambek bapakmu. Gitu ya. Aku yang duwe bapak, Oh, sampean duwe bapak juga mbiyen. Lah, bapak kira aku lahir teko Kedah. Tak kira enggak ada. Boom, bisa enggak. Enggak ya. Masalah penyesalanmu sama bapak, percaya aku duwe bapak. Aku saiki juga seorang bapak. Obrolanku juga terhadap bapak-bapak iki, bapak Bian, bapak Bre, calon-calon bapak Randy, wis bapak Ope. Ketika kamu punya kesalahan sampai bapak sehingga itu menjadi penyesalan terbesar, percaya sampai aku, bapak tidak akan pernah menuntut minta maaf. Bapak itu cuma menuntut kamu belajar atas kebencianmu yang salah terhadapku, sehingga kamu menjadi manusia yang lebih baik dan kamu hidup lebih baik. Bapak cuma pengen ikut dok. Anjay. Percaya Mas apa iki jenenge? Rozak. Gitu. Jadi anak misalnya aku menyesal pernah membenci bapakku dan segala macam, dan bapakku sekarang meninggal gitu ya. Pun kalau hidup dia nggak butuh maafmu. Ketika kamu mengaku bapak paling ya wis kayak pelajaran. Yang penting uripmu mengarep sing apik ya nduk. Nah itu bapak tuh. Ya. Jadi ya gimana penyesalanmu sekarang? Ya yakinlah bahwa bapakmu nggak akan menuntut maaf dari kamu. Yang dituntut bapakmu sekarang adalah kehidupanmu yang lebih baik. Biarkan bapakmu menjadi contoh, bapakmu menjadi korban, bapakmu mungkin kamu injak untuk kamu lebih dewasa. Karena itu adalah naluri seorang bapak. Anjay. Saya Firsa Valesa, terima kasih. Ya. Mungkin seperti itu ya, Betul, dari aku ya, betul, hubungan anak dan bapak. Jadi aku nggak berbicara agama karena ya kapasitasku nggak segede itu. Dan baru saja orang yang beragama dihujat kan gara-gara minuman. Aku nggak berbicara ke sana. Aku berbicara tentang sebuah logika pilihan yang seharusnya memang di dunia ini orang itu kadang lupa kalau dia punya pilihan. Misalnya diceritani Bian, Fir, cuk arek wedok iki watai cuk murahan gitu. Kebanyakan orang lupa untuk memilih apakah aku percaya Bian, apakah aku percaya dia. Apakah aku berhak untuk menjudge dia? Apakah aku berhak untuk tidak peduli dengan itu semua? Orang tuh lupa punya kenikmatan pilihan itu. Terkadang orang kebawa emosi. Wong sing kebawa emosi, yakin aku pilihannya akan lupa bahwa aku berhak nggak ngereken, aku berhak memanipulasi ini semua untuk keuntunganku pribadi. Itu kenikmatan sebuah pilihan tuh orang-orang kadang lupa gitu. Karena tenggelam di situasi batinnya sendiri. Dia berusaha ngatasi jengkelnya itu. Bener. Dia lupa bahwa dia punya pilihan. Bener. Gitu kan. Iya. Kayak misalnya nih, mobilan diserempet nih. Serempet wow. Gitu. Ambek ngidoni pisan. Mungkin. Gitu kan. Karena ngidoninya itu lebih menyinggung. Dia lupa bahwa punya pilihan ya uslah beno gitu kan, gak usah terlalu banyak dipikir. Ataupun kalau keluar diselesaikan, ya gak urus mbok idone, sing penting mbok ijoli ngono kan. Anak pilihan itu loh. Ya, tapi karena wis diidoni, emosi ini munggah dhisik. Mosok motone gak biru wong iki ngono kan. Kudu langsung trok ngono. Ketika pas tenang, kamu tenang diidoni deng kan kena kojo sih. Iya kan? Aku tau ngidoni wong. Aku tau diidoni. Pas motoran. Pas motoran. Oke. Gak kena tapi. Gak tak buka kocone soalnya. Wah helm, aja helm. Mau gak helm teropong. Iya. Aku gak helm tapi gak teropong. Oke. Teripang. Jadi ketika situasi yang sama kon mobilan diserempet wong didoni katakanlah. Terus kan posisi tenang nih, gak emosi banget kayak dia apa sih wong iki gitu. Mending ngrungokno musik sing asik. Ya. Mending guyon sampai pasangan di samping. Mending mensyukuri mobil iki sing ngidoni lu numpak sepeda. Nah. Pilihan-pilihan itu yang seharusnya bisa kamu gunakan sebagai kekuatan untuk melindungi kamu dari suara-suara asumsi buruk. Kenapa? Karena ceritane uang ojo terlalu dipercaya. Kalau kamu percaya
dari ceritanya orang, berarti kamu mencerna apa yang sudah dicerna orang lain. Secara tidak langsung kon mangan taek. Iya, Masih gitu. enak. Masih enak, tapi ku taek Iya, sudah iya, cerna iya. orang lain gitu. Oke. Jadi ya pilihannya ke sana ya. Kekacauan ini bukan kesalahanmu dan kamu memang menjadi bagian dari kekacauan ini, tapi karena usiamu 27 tahun, kamu masih bisa merangkai masa depan yang sangat jauh dari kejadian ini dengan pengalaman yang ada. Dengan satu catatan, jangan terlalu percaya orang lain. Iki lho. Iki lho. Aja kayak mbah-mbah langsung iki lho. Nah, yang ini sih, Rek. Pak D, Cuk. Iya. Nah, tapi bahwa kamu emosi terus kemudian apa ya? Akhirnya bentak iya besmu, terus mari ngono tersinggung, terus mari ngono awakmu sekarang menyesal. Jangan lupa bahwa ada unsur manusia di situ, ya kan? Bahwa ketika misalnya kita bahwa ngene, Cuk. Awak dewe punya pilihan tersinggung, kan awak dewe iso gak tersinggung dan lain sebagainya. Ya itu memang faktor logika yang terlatih. Bener. Iya, aku juga terlatih. Iya kan? Iya. Iku Dulu gak iso. lah ya iku terlatih, iku bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, bahwa ada orang yang secara natural dan genetika punya ketenangan dalam berpikir. Wah, gak iso. Mungkin ada sebagian kecil. Susah. Mungkin ya. Betul, jawabannya adalah bagian susah. Kecil, bener. Tapi kita kepangan omongane wong, kita nggak pangan emosi dewe. Iku perjalanan hidup, iku adalah unsur manusia. Lek bahasanya itu unsur manusia lah. Itu nggak bisa digantikan dengan kata apapun. Iku unsur manusia. Bahwa awakmu kepancing emosi, ngamuk dan lain sebagainya. Tapi yang berusaha diudari dari masalah ini adalah sing dhisik gitu kan. Karena ceritanya nyampur-nyampur Pak. Iya, Pak. bener. Kompleks. Ceritanya lompat-lompat, nyampur-nyampur. Kita atasi dari masalah yang paling dekat dengan logika, gitu kan. Yang paling dekat dengan logika adalah penyesalanmu terhadap ayah, gitu kan. Penyesalanmu terhadap ayah. Mas Firza sudah sangat baik tadi menyampaikan bahwa masalahmu itu campur-campur, diatasi dari yang paling dekat dengan logika dulu, bahwa ayah itu kebutuhannya apa sih? Dia tidak aku sayang ayah dan lain sebagainya, itu hati kecilnya ayah ya. Tapi ayah itu keinginan terbesar dalam hidupnya adalah melihat anaknya mahir di kehidupan. Mungkin itu ya. Kalau mungkin dirangkum ya, ayah itu seneng ketika melihat anaknya mahir di kehidupan, di ombak kehidupan itu, lihat anaknya berselancar dengan keluarganya, dengan mengendarai perahunya. Anak itu mahir dalam kehidupan. Bapak itu happy, bangga, seneng. Dan itu yang diharapkan. Dalam kasusmu itu ya, cara membuat atau membuat ayahmu di atas sana memaafkan ya kan kudu ngadepi iki dengan segala tantangan yang ada. Kamu harus mahir di kehidupan. Caranya piye? Ya fokus ke hal-hal yang membawamu semakin dekat dengan mimpimu. Apa sih mbok kerjakno saiki? Apakah kon seorang career woman? Apakah kon seorang entrepreneur? Apakah kamu seorang Kamu seorang swasta? Semakin kamu mahir di kehidupan, maka ayahmu telah mengajarkan sesuatu dan itu yang membuat dia bangga. Soal ayah itu, karena beliau sudah meninggal, apa sing iso kita lakukan? Benar. Gitu kan. Apa sing iso mbok lakukan, bahwa kamu pernah melakukan kesalahan dan kamu menyesal, iku apik. Minimal kon gak NPD, Pak. Benar. Menurutku pribadi, salah satu ciri dari orang yang narsistik adalah dia tidak bisa mengalami guilt atau merasa bersalah. Salah satu kadeli. Salah satu ciri khusus ya orang yang punya narsistik itu, dia sulit sekali merasakan perasaan bersalah. Benar. Nah, tapi maksudku bukan ke situ, tapi maksudku adalah bahwa ketika kamu punya perasaan bersalah itu bagus, bahwa kamu punya sesuatu yang kamu tahu sesuatu itu harus diperbaiki. Dan itu nyambung ambil omongannya Mas Firza. Benar. Apa itu? Apa? Bahwa Benar. Apa itu? Ya, ribena ya. Bahwa kesalahan terbesarmu bukan di kamu mengkonfrontasi ayahmu, tapi bagaimana kamu mudah kemakan oleh informasi tanpa cek faktanya.
Itu sing kudu mbok sesali, kudu kon bentak Bapakmu. ebesmu. Iya, ya. Aku rasa ya dengan kacamata bapak ya. Iya. Dan tapi anu ya Mbak ya, nyun sewu ya. Aku tahu ini sangat berat gitu. Kenapa kita mudah menjawab mungkin dengan cengengesan dan lain-lain karena kita berusaha untuk membuat kamu tidak lebih terpuruk gitu loh ya. Gitu. Tapi kita sangat mengerti bahwa paham gitu. Salah satu alasan sampai hari ini aku masih terus bersentuhan dengan alkohol, mungkin tiap hari tiap minggu pasti enggak keterlaluan. Keterlaluan. Oke. Lek gak ono gawe itu ke klub, ijenan, ngombe dan segala macam. Ngepil. Enggak juga. Nek pil kita ya. Iya. Salah satunya kalau boleh jujur juga itu tentang penyesalan terhadap bapakku gitu. Bapakku wis mati, meninggal. Aku punya karir yang ternyata bisa untuk dipamerkan, tapi gak ono. Tapi itu dipamerkan sampai ibuku. Aku punya kebahagiaan ketika ibuku memamerkan gitu. Cuman ada satu momen itu yang apakah aku sudah benar gitu? Apakah aku sudah besar? Apakah bukan merasa nggak bersyukur ya? Bukan, karena memang aku tidak berjumpa dengan orang yang mengajari aku untuk ini gitu. Ibuku semasa hidup tuh cuma diajari sabar, ngalah. Nek dibully tuh wis ngalah le. Sabar le, disepurani gitu. Sampai hari ini ya. Makanya empatiku tinggi itu dari ibu. Tapi keberanianku itu bukan dari ibu, itu murni dari bapak. Dan ketika aku berhasil atas keberanianku, orang yang mengajarkan aku tuh sudah gak ada. Jadi setinggi apapun aku mencapai prestasi dalam kehidupanku, rasanya kosong gitu. Karena aku tidak punya tempat untuk bertanya apakah aku sudah membanggakan bagi kamu. Dan ketika aku dihantui itu ya alkohol yang terdekat gitu. Sebisa mungkin uang nek kena alkohol 3 sloki, 4 sloki, 5 sloki sungkan nak hilang sih. Merasa percaya diri, iya kan, merasa aku wani ambek segala sesuatu gitu. Padahal ya kalau tanpa ketika alkohol kesadarannya mulai hilang. Iya, ternyata aku ya seorang anak kecil yang masih cengeng koyok beberapa tahun lalu sing bapakku menenangkan itu gitu. Ya karena kan bapak gitu. Jadi ya aku tahu beratnya apa yang kamu alami, tapi dari gambaranku ambek Bian mau tolong dipikir ya, direnungkan gitu, karena aku tidak mau. Satu hal yang aku tidak mau terjadi adalah kamu tetap seperti ini di 5 tahun yang akan mendatang. Kamu sudah menemukan platform untuk bercerita, untuk dimintain saran, tapi kamu tetap dengan kamu yang seperti ini. Susah, pasti susah. Cuman aku pingin kamu juga berkembang. Kamu boleh perempuan secara naluri, tapi secara logika kamu juga harus punya logika laki-laki. Bener Cuk, bener. Karena gini. Apa tuh? Iki mau aku mau. Lah, karena gini yo, aku tertarik sampai. Karena gini ya, aku kan nggawa sesuatu iki. Karena gini Mas Firza. Iya kan. Ini ibarat bubur. Ngono lho. Iya. Ibarat bubur. Kita selesaikan dari pinggir-pinggirnya dulu. Dari masalah-masalah yang bisa diatasi. Ya dengan apa? Dengan logika. Ketidakmampuan kita menggunakan logika dalam mengatasi masalah akhirnya diublek Cuk. Diublek seolah-olah saling berhubungan. Misalnya ketidakmampuannya dia, ini ngambil satu contoh ya di kasus ini, ketidakmampuannya dia untuk berhubungan dengan laki-laki lain, trust issue, ketidakpercayaan dirinya untuk berhubungan atau berpacaran atau berkomitmen dengan perempuan lain, itu dikaitkan dengan situasi rumahnya. Apakah itu berkaitan? Ya kan kudu ngobrol ambek psikolog sih. Iya. Paham ya maksudku Mas ya? Tapi ketidakmampuan itu untuk melihat secara jernih akhirnya ngublek jadi satu. Iya. Seolah-olah memang berhubungan. Betul. Akibat dari kemarin. Yes. Nah ini teman-teman ya. Kadang-kadang masalah kita itu karena kita tidak bisa melihat secara jernih. Kadang-kadang kita butuh bantuan orang lain kan. Second opinion, bantuan profesional. Itu fungsinya adalah melihat masalahmu tanpa emosi. Benar. Tanpa tanpa terhanyut ke sana. Benar. Ngomong bahwa yo kon sing salah ya anjane gitu. Tapi ketika awakmu gak setuju opini iku kon golek liyane lah, iku beda, kon gak sedang mengatasi masalah, tapi kon golek validasi. Gitu. Dan podcast Exit hadirnya di situ. Betul. Kita gak harus memvalidasi orang keren karena aku wis keren.
Bian pun wis keren di kepalanya mungkin ya. Iya. Tapi kan keren setelah keren tuh apa ya? Si akeh Ya, PR yang betul. dikerjakan gitu. Bukan karena kita nggak empati sama dia juga. Bukan. Kita mencoba untuk kamu berada di sini Betul. dan kanan kirimu seperti ini. Kamu Masalahmu harus tetap nanti betul. benar berjalan ke depan. Nah. Itu ada batu yang mungkin kamu bisa panjat tapi sangat susah. Kon butuh iki lho. Nah, Extra jos. enggak. tiba-tiba kerengen nih. Gitu. Itu sih. Mungkin anak tambahan, Bi. Ya, itu jadi menurutku atasi dulu, Mbak. Masalahnya pelan-pelan, dimulai dari penyesalanmu terhadap seorang ayah. Apakah betul masalahmu tidak bisa berhubungan dengan laki-laki itu ujungnya adalah ternyata dari hubunganmu dengan ibumu? Aku gak gitu yakin sih. Gitu. Aku gak begitu yakin bahwa itu sumber masalahnya di sana. Tapi kalau ketika kamu bertanya bagaimana caranya menghadapi situasi ibu yang seperti itu, kan gak usah ngrungokno tonggomu, bro. Mbak, ya kamu gak usah mendengarkan. Enak ya ngomong gak usah mendengarkan. Tapi yang jelas adalah bahwa kamu hidup tidak selamanya di lingkungan itu. Gitu. Kamu harus mentas dari lingkungan itu karena pada akhirnya kamu akan capek klarifikasi atau kamu capek dihujat gitu. Maka kamu harus membangun kehidupanmu sendiri. Soal ibu ya kamu harus tegas ngomong dan menyampaikan apa adanya. Perkara pada akhirnya dia black campaign awakmu ning sekitar kono ya kan wis gak ning wilayahiku. Gitu. Kamu butuh lingkungan baru yang suportif ambek situasimu, yang suportif terhadap mimpimu. Kamu butuh situasi itu. Perkara kamu tidak bisa mendapatkan lingkungan yang suportif dengan ibumu ya kamu harus tegaskan di awal. Aku gak iso kayak gini. Kok aku tipikal yang kayak ngono yo, even ambek orang tua gitu. Aku ambek wong tuaku misalnya parenting pun aku memberikan batasan-batasan gitu yang boleh dilakukan oleh seorang nenek terhadap cucunya apa. Oh, sik ono batasane ya. Kasih batasan. Aku gak mau komunikasi antara mertua dan mantu seperti apa. Iku mau komunikasikan. Iku ngomongno hubungan ambek ibu ya. Iya, engko bagaimana caranya bagaimana caranya kamu mengolah komunikasiku terserah, tapi betul. Iku demi ketenangan batinku dalam bekerja dan berkeluarga. Benar. Itu. Dan memang harus diperhitungkan semuanya, gak iso ditabrak dengan segala kekacauannya. Aku duwe tips koyo. Oke. Nek misale golek lanangan sing koyo apa? Piro iku tipsnya? Bukan tips sing mari di SOP ngono enggak. 5 red 2 blue. Tips untuk mencari lanang, kamu harus mencari laki-laki yang terus mendengarkan kamu dan dia terus menyalahkan kamu. Pas iku laki-laki sing pas iku. Sing pas iku. Bener. Dia enggak capek. Iya. Untuk dengerin kamu dia enggak capek, tapi dia berani untuk menyalahkan kamu. Wis golek lanang sing koyo ngono. Gitu. Nek lanang, wah kamu enggak salah sayang. Wangel lho, sumpah cuk golek lanang sing stamina mendengarkannya itu kuat, Pak. Iya, benar. Iya kan? Iya. Apalagi melihat ceritamu ini kalau di capture ada 11 capturean. Iya. Iya kan? Dan kamu kuat kan untuk merangkum itu. Iya. Berarti bukan kamu saya, maaf. Enggak, berarti maaf. kamu orang yang punya energi mendengarkan. Oke. Gak harus pacaran sama Betul, kamu. betul, Ya wis lah kayak gitu ya. Iya. Dirasa cukup Mbak ya. Semoga membantu. Apapun yang terjadi, kehidupanmu adalah pilihanmu, kehidupanmu adalah kehendakmu. Terima Masa kasih. lalu milik kita. Wis mari temenan. Asu kudu podcast exit sih. Sorry.